Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wafiqni taubatan nasuha. Bagaimana teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, bagaimana keadaan puasanya hari ini? Masih kuatkah? Masih semangatkah untuk mendapatkan pahala yang Allah gelontorkan kepada kita? Yuk, mumpung di bulan Ramadan ini, mari kita fokuskan diri kita untuk lebih banyak fokus untuk mencari pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung, kata-kata mumpung ini harus ada di dalam ingatan kita, sehingga kita bisa terus bersemangat agar bisa mencapai pahala setinggi-tingginya, agar kita bisa mencapai, mencapai target surga yang paling tinggi, surga yang paling nikmat, yaitu surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan fokus mencari pahalanya Allah. Teman-temanku, masyarakat Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasanya ada satu amalan, sebenarnya amalan yang ringan sekali kita ucapkan, namun pahalanya sangat besar. Satu amalan yang kita lakukan, yang kita ucapkan, namun dampaknya sangat besar, yang akan mengubah diri kita yang awalnya kita na'udzubillah penduduk neraka, akan Allah ubah kita menjadi penduduk surga. Yaitu amalan apakah itu? Yaitu adalah amalan istighfar. Istighfar ini adalah amalan yang sangat lisan, sangat ringan kita ucapkan memakai lisan kita, namun pahalanya sangat dahsyat. Sehingga Rasulullah SAW saja sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, itu di dalam setiap harinya Rasulullah itu selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan di sebuah riwayat 70 marrah, 70 kali. Ada riwayat lain yang mengatakan mi'ata marrah, dalam satu hari Rasulullah SAW itu beristighfar, minta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Itu adalah Rasulullah, teman-temanku sekalian. Rasulullah seorang hamba Allah, seorang makhluk Allah yang sudah Allah jamin surganya, yang sudah Allah janjikan dia mendapatkan surga. Itu saja Rasulullah itu selalu beristighfar kepada Allah, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita? Lantas bagaimana dengan kita, Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah berkati, yang Allah rahmati? Kita sebagai seorang manusia yang biasa, seharusnya kita lebih banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Karena belum ada yang bisa menjamin diri kita ini bisa masuk surga. Seorang Rasul itu saja sudah dijamin masuk surga, masih sempat istighfar, dalam satu harinya istighfarnya 100 kali. Lantas bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Tidak hanya diampuni oleh Allah saja istighfar itu, amalannya, manfaatnya, hikmahnya. Namun dalam sabdanya Rasulullah SAW pun mengatakan, man lazimal istighfar
barang siapa yang dia merutinkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat setiap gelisah dalam kehidupan kita, setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita, makhraja, yaitu jalan keluar, yaitu solusi. Ini adalah katanya Rasulullah SAW, sabdanya Rasulullah yang tentunya itu juga melewati wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan seperti itu. Ini Rasulullah SAW sudah mengatakan seperti itu. Yang mana jikalau kita melazimkan, merutinkan bacaan istighfar di dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat setiap masalah kita itu makhraja, yaitu jalan keluar, yaitu solusi. Tidak hanya itu saja, kemudian Rasulullah mengatakan wa min kulli hammin farraja, dan setiap ketika kita gelisah, ketika kita galau, ketika kita suntuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita farraja, kesempatan yang lainnya. Inna ma'al usri usra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap jalan ada, setiap kesulitan yang Allah buatkan kepada kita, insya Allah di situ ada jalan keluarnya. Ini adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara agar kita keluar dari masalah tersebut adalah kata Rasulullah lah ini ya, kata Allah lah ini ya, yang menciptakan kita semuanya adalah istighfar. Kemudian baginda Rasul melanjutkan lagi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kita min haitsu la yahtasib, dari jalan dimanapun tanpa pikiran kita, tanpa masuk akal jalan itu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizkinya kepada kita. Rizki yang dia belum mendapatkan kerjaan, dengan dia merutinkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pekerjaan gara-gara dia rutin istighfar. Ini kata Allah nih, walaupun enggak masuk akal, tapi karena ini adalah kata Allah dan Rasulullah, maka yang pertama kali kita lakukan adalah iman, percaya saja. Yang belum dapat jodoh, maka kata Allah, kata Rasulullah, ketika kita istighfar, maka Allah akan berikan dia jodoh. Yang belum dapatkan momongan, kata Allah, kata Rasulullah, dengan memperbanyak istighfar, astagfirullah, 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 maka Allah akan memberikan dia momongan anak. Dan masih banyak yang lainnya, jamaah sekalian, yaitu manfaat dari istighfar. Berhubung waktu yang sudah mepet, maka cukup itu yang bisa kita lakukan. Marilah kita rutinkan istighfar, karena istighfar itu sangat mudah kita lakukan. Dalam 1 menit kita bisa mengucapkan 60 kali lebih astagfirullah, 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 astagfirullah. Marilah kita rutinkan, marilah kita jadikan ini amalan harian kita, sehingga semoga dosa-dosa kita digugurkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap kesempitan kita, masalah dalam kehidupan kita, Allah berikan solusinya kepada kita. Semoga ketika kita belum mendapatkan rezeki apapun, rezeki harta, rezeki jodoh, rezeki omongan, Allah segera memberikan kepada kita rezeki itu semuanya. Sehingga kita semuanya insya Allah, kita di dunia insya Allah bahagia, dan di akhirat kita bahagia dengan kita melazimkan, merutinkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.